Shalom teman-teman semua, perkenalkan beta nama Martisa Tentua, bisa dipanggil Tisa. Beta utusan dari jemaat GPM Sinar Kasih. Saat ini beta akan bertutur tentang sejarah sekolah minggu. Sekolah minggu merupakan wadah pembinaan anak dan remaja GPM, Gereja Protestan Maluku. Sejak pemberitaan Injil dilakukan di Maluku, ibadah sekolah minggu telah dijalankan. Sekolah minggu sendiri memiliki sejarah yang panjang. Namun secara singkat, sekolah minggu merupakan gagasan dari Robert Raikes. Gagasan sekolah minggu lahir dari konteks revolusi industri di Inggris, tanpa di mana Raikes hidup. Waktu itu, karena ada revolusi industri, maka banyak orang yang pergi ke kota para cari pekerjaan di pabrik-pabrik, termaksud anak-anak. Anak-anak itu dari latar belakang kehidupan keluarga yang miskin. Bahkan ada yang yatim dan piatu karena dong kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Maka dong sekolah, jadi cuma hari Minggu baru anak-anak dong ini pi ibadah. Yang jadi masalah, pas hari Minggu, hari ibadah dong seng ibadah baik-baik, tapi dong bikin kacau tambah di hari itu. Dong mabuk, baku pukul, baku maki, bahkan dong bikin hal-hal yang jahat. Akhirnya banyak yang dapat kasih penjara dari masyarakat sekitar. Pas lihat kejadian itu, Raikes pun hati tergerak. Dia setuju kalau anak-anak masuk dalam penjara. Menurut Raikes, anak-anak itu butuh pendidikan supaya dong seperti itu lagi. Karena Seng setuju, dia buat tulisan di dia pun surat kabar, kloster, jurnal. Bukan cuma tulisan, Raikes juga buat sekolah para anak-anak pekerja pabrik, anak-anak miskin, yatim dan piatu. Setiap hari Minggu, dia mulai bikin akang pada tahun 1780. Di dia pun rumah, sekolah minggu perdana mulai dari jam 10 sampai jam 12. Di jam itu, anak-anak dapat ajar belajar baca Alkitab. Habis itu dong istirahat sedikit par makan siang lalu berkumpul ulang par hafal katesismus sampai jam 5 sore supaya Raikes yang setengah mati. Dia minta bantu mama-mama yang satu kompleks dan dia di kompleks pabrik par bantu kasih belajar anak-anak. Di sekolah minggu pertama, ada 4 mama yang mengajar bantu Raikes. 4 mama ini dapat gaji dari Raikes sebagai bentuk penghargaan besar 1 shilling setiap habis mengajar. Puji Tuhan, usaha itu semua belanja dengan baik-baik. Raikes bukan cuma minta bantu mama-mama, tapi juga seorang pendeta. Orang tua pun nama Thomas Shock. Raikes minta bantu orang tua par anak-anak pun prestasi. Karena Raikes pun jasa yang besar dan pengabdian yang tulus, maka Robert Raikes dinobatkan sebagai pendiri sekolah minggu. Ternyata par kasih jalan sekolah minggu itu seng dan gampang. Tantangan paling banyak sekali. Salah satu tantangan besar yang Raikes hadapi itu adalah larangan. Par seng boleh ada sekolah minggu melalui undang-undang yang dipersiapkan oleh Perdana Menteri Pitt. Larangan itu muncul karena banyak pemilik pabrik yang takut kalau anak-anak dapat ajar baca. Biasa jadi dong mulai seng rajin lain. Karena dong pu upah terlalu tahu hasil kerja yang seng sesuai dengan dong pu
kerja seperti revolusi yang terjadi di Prancis. Meskipun tantangan banyak, tapi sering berjalan waktu. Seperti Raja Grand III dan Ratu Slonten. Dukungan secara moral dan finansial itu terbantu karena ada Tesundai School Street, penghimpunan sekolah minggu yang dibentuk pada tahun 1785. Sekolah minggu terus mengalami perkembangan yang dipesat. Bahkan pas Raikkonen meninggal, perkembangan sekolah minggu terus meningkat. Seng cuma Inggris, sekolah minggu mulai di berbagai wilayah seperti Skotlandia, Wales, India, Amerika, Jerman, Swedia, Belanda, bahkan di Indonesia. Sekolah minggu di Indonesia sendiri seng tak lepas dari perdana pekabaran Injil di Belanda. Sekolah ini Belanda dibawa oleh Dr. Abraham Kapdos dari Swiss pada bulan Oktober 1836 di kota Gravenhage. Dr. Kapdos mulai ajar 2 anak sesudah jam kebaktian. Tapi karena anak-anak seng berkesempatan hadir di sekolah biasa dan Dr. Kapdos kerja sendiri dalam pelayanan itu, maka pas tahun 1841 orang tua dong dirikan sebuah sekolah minggu di kota Amsterdam, dan selanjutnya pada tahun 1847 di kota Rotterdam. Di Belanda, sekolah minggu terus berkembang dengan meningkat. Pertumbuhan paling besar terjadi pada tahun 1857. Pertumbuhan itu terjadi karena ada tanggapan orang tua terhadap undang-undang pemerintah Belanda yang melarang penggunaan Alkitab dalam sekolah negeri. Banyak orang tua yang mendorong pendirian lembaga alternatif agar anak-anak bisa dapat pendidikan tentang pengetahuan Alkitab. Pada tahun 1858, jumlah sekolah minggu di Belanda meningkat menjadi 50 sekolah minggu. Di Indonesia secara khusus di Gereja Protestan Maluku GPM sebagai wilayah pelayanan Belanda, sekolah minggu mulai dilakukan sejak pemberitaan Injil dilakukan di Maluku. Anak-anak dapat ajar perbaca Alkitab, bahkan dapat ajar berdoa atau katekisium terkait dengan hal-hal gereja. Seperti di Belanda, sekolah minggu di GPM merupakan wadah pelayanan yang ajar anak-anak beriman kepada Tuhan Yesus. Selain itu, sekolah minggu juga dapat satu kesatuan dengan gereja atau dalam hal ini sekolah minggu berdiri sendiri secara pribadi, tapi menjadi bagian tanggung jawab gereja. Sekolah minggu sudah dilakukan sejak pemberitaan Injil dilakukan oleh Belanda. Tapi untuk tunas pekebaran Injil ini menjadi istilah yang berbeda dan bukan lahir dari konteks di Inggris atau Belanda, tapi buah dari konteks Gereja Protestan Maluku. TPI bermula dari peristiwa sejarah pada tanggal 21 Desember 1956 yang berlangsung di Tanah Tinggi Jemaat Betel Klasis Kota Ambon. Waktu itu ada sekelompok mama-mama yang berkumpul anak-anak beribadah secara kreatif. Hal ini juga terkait dengan kehadiran pendeta TH Patiasina dalam peresmian ibadah dimaksud. Saat itu Bapak Pendeta Patiasina menjabat sebagai Ketua Bagian Pekabaran Injil Sinode GPM sebelum akhirnya menjadi Ketua Sinode GPM.
Karena inisiatif ibadah kreatif dari mama-mama, maka TPI pun hadir sehingga TPI menjadi bagian utuh dari sekolah minggu. Sehingga sampai sekarang wadah pembinaan anak dan remaja GPN disebut dengan istilah SMTPI yang merupakan gabungan dari Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Nah, teman-teman, itu tadi sejarah tentang SMTPI dari luar negeri sana sampai ke Katong di Maluku sini. Semoga bermanfaat bagi katong semua. Sampai baku dapat lagi. Shalom.